yang diagungkan di dalam aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasulullah SAW sampaikan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisan wa yadihi. Tolak ukur seorang muslim itu, ya, seseorang dikatakan sebagai muslim yang kafah, ya, muslim yang benar. Al-muslimu man salim min lisanihi wa yadihi, yaitu barang siapa yang bisa mendatangkan rasa aman, rasa tentram, rasa damai bagi muslim yang lainnya, aman dari lisannya dan aman dari perbuatan-perbuatannya. Itulah muslim, ya. Orang yang dikatakan muslim yang baik itu adalah orang yang bisa membuat orang lain selamat, ya. Orang yang bisa membuat orang lain merasa aman dengan kehadiran dan keberadaannya. Setiap kita dekat dengan orang lain, orang itu merasa aman dengan kita, orang itu merasa tentram dengan kita, orang itu merasa bahagia dengan kita. Itulah muslim yang sejati. Ya, Rasulullah SAW tidak mengatakan seorang muslim itu orang yang sholatnya hebat, tidak. Tapi di sini mengandung sebuah hikmah, seorang muslim itu adalah orang yang sholatnya aplikatif, orang yang dia baca Qur'annya aplikatif, orang yang zakatnya aplikatif. Semuanya diaplikasikan di dalam tindakan-tindakan nyata melalui ucapan dan sikap kepada siapa. Sungguh pun sholatnya hebat, tapi kalau ternyata sikapnya tidak bagus kepada orang lain, dendam, hatinya masih menyimpan hasad, Masya Allah, maka Allah tidak butuh dengan ibadah makhluk. Tidak butuh dengan sholat kita, Allah tidak butuh dengan puasa kita. Masya Allah. Ini yang ingin disampaikan oleh Musannif Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Masya Allah, beliau menulis sebuah bab khusus bagaimana sesama muslim bisa menjaga keselamatan sesama kaum muslimin, mengutamakan keselamatan orang lain, mengutamakan kebahagiaan orang lain, mengutamakan ketentraman dan ketenangan orang lain. Sudahkah kita, tetangga kita merasa nyaman dekat dengan kita, orang lain merasa senang duduk dengan kita, orang lain merasa nikmat bercakap-cakap dengan kita? Sudahkah itu kita lakukan? Ya, disebutkan pula dalam sebuah hadis, ya, hadis riwayat muttafaqun alaihi, hadis Bukhari Muslim, ya, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man marra fi syai'in min masajidina aw aswaqina wa ma'ahu nablun falyamsik au liyaqbid ala wasoliha bikaffihi an yusiba ahadan minal muslimina minha bi syai'in, muttafaqun alaihi. Ya, ada yang mengatakan hadis ini bukan dari Abu Hurairah tapi dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, man marra bi syai'in, barang siapa yang berjalan di suatu tempat, di mana saja dia berjalan, ya, dari masjid-masjid kami, dari masjid-masjid kita, berjalan ke masjid atau di dalam masjid
au aswakiha, atau di pasar-pasar, ya, au aswakina, di pasar-pasar kita, di pasar-pasar kaum muslimin. Dia berjalan, ya, di dimanapun dia berjalan, di jalan-jalan umum, di masjid, di pasar-pasar, ya, sedangkan dia membawa anak-anak panah. Dia membawa, dikatakan di sini, ya, wa ma'ahu nablun, ya, di tangannya ada beberapa anak panah yang sedang dia pegang. Wal yamsik, maka hendaklah, ya, dia tahan itu ujung-ujung panahnya, dia genggam, ya, auliyat bit, ya, genggam ujung-ujung panah itu ala nisoliha, dari, ya, dengan genggaman tangannya, ya. Untuk apa? Ayyusiba ahadan, dikhawatirkan ujung-ujung panah itu akan mengganggu orang lain, minal muslimin, di antara kaum muslimin, minha, yang saat itu sedang berjalan pula di sekitar mereka. Nah, ini di sini dibahas oleh para ulama, ya, dibahas oleh para ulama. Ketika kita ada orang mau pinjam pisau, ya, mau pinjam pisau saya, ini termasuk dibahas ini. Maka yang kita berikan ujung pisaunya atau pegangan pisaunya, Pak, yang kita berikan. Nah, ini adab ini, ya. Jadi kalau ada orang pinjam pisau kepada kita, jangan ujung pisaunya dikasihkan, yang ini jangan, tapi, ya, yang dikasihkan adalah pegangan pisaunya. Jadi orang merasa aman, masya Allah. Nah, ini. Jadi betapa hal-hal yang sekecil ini diatur di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Padahal ada yang lebih tajam daripada pisau. Apa yang lebih tajam dari pisau? Apa? Lisan lebih tajam daripada pisau. Nah, termasuk kita menjaga perasaan orang lain ketika diajak bicara, jaga perasaan orang lain, jaga sikap kita, jaga ucapan kita. Apa sudah pernah yang saya katakan ini? Apakah jangan-jangan ucapan saya membuat orang lain merasa tidak nyaman dengan ucapan saya? Nah, ini harus diperhatikan, ya, hal-hal yang semacam ini. Ya, seorang muslim itu ukurannya adalah siapapun yang merasa selamat, merasa aman, nyaman, tenang, nikmat berada di dekatnya, maka dialah muslim yang sejati. Ya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemarin kita juga baca ini bagaimana kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala qabbala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan, ya, ibn Ali. Rasulullah SAW sedang mencium Hasan bin Ali. Hasan putranya Ali, cucunya, dicium sama, dicium. Ya. Jadi makna qabbala itu dicium dengan diulang-ulang. Menciumnya diulang-ulang. Ini anak kecil diciumi berkali-kali. Wa indahu al-Aqra bin Habis. Di dekatnya ada seorang sahabat namanya Al-Aqra bin Habis. Faqala Al-Aqra, maka berkata Al-Aqra kepada Rasulullah SAW, inna li asyaratan minal waladi. Ya Rasulullah, aku ini punya 10 anak. 10 anak. Ma qabbaltu minhum ahadan, tapi tidak satu pun, ya, yang pernah aku cium di antara mereka. Masya Allah. Jadi dulu itu di zaman jahiliyah, mencium anak kecil, mencium bayi itu aib, rendah, ya. Jadi mencium bayi, mencium anak kecil itu dianggap sesuatu yang hina, menjatuhkan harga diri. Ya, maka Islam merubah image itu, ya, dirubah oleh Islam. Dengan cara apa? Rasulullah SAW menciumi setiap bayi-bayi yang ditemui. Ya, maka sejak saat itu Al-Aqra, ya, subhanallah, Al-Aqra selalu setiap ketemu anak kecil diciumi.
Ya, dan Rasulullah SAW mengatakan kepada Al-Aqra, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak punya hati yang lembut, siapa yang tidak bisa mengasihi anak kecil, tidak bisa mencintai sesama, la yurham, dia tidak akan disayang, tidak akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam itu harus diaplikasikan betul. Saudara kita, di dalam hati kita ada apa? Ada perasaan irham, rasa cinta kasih yang tulus karena Allah. Ya, mencintai karena Allah, sayang karena Allah, berbuat baik karena Allah, bersihkan hati dari perasaan apapun kepada orang lain. Ya, saya pernah sampaikan di majelis ini, ada seorang, saat itu Rasulullah SAW sedang berduduk dengan para sahabat, ya, duduk dengan para sahabat, dan Nabi mengatakan, ya, inna qad marra ahadun min ahlil jannah, sebentar lagi akan lewat calon ahli surga. Sahabat menunggu-nunggu, Pak. Ini mau ada orang calon ahli surga lewatin. Ya, begitu tiba-tiba ada seseorang yang lewat di situ, ya, dia mengucapkan salam, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dia minta izin untuk melanjutkan kegiatannya. Jadi sahabat-sahabat itu kaget bukan kepalang, Pak. Kenapa? Karena yang lewat ini orang biasa. Yang lewat ini orang biasa, bukan orang hebat, bukan seperti sahabat-sahabat seperti Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Umar, sahabat Utsman dan lain-lain. Bukan, orang biasa, orang yang tidak terkenal. Orang yang dalam bahasa kita ini orang herehe, ya, bahasa sini kan orang herehe. Wong herehe kok Nabi muni ahli swarga. Ya, besok Rasulullah SAW sudah jaga lagi dengan para sahabat. Ya, maka Nabi kembali mengatakan, ya, qad marra, ya, min ahadina, ya, min ahli jannah, sebentar lagi akan lewat lagi ini seorang ahli surga. Oh, wajar lagi dapat, ditunggu-tunggu, ini siapa ini? Sudah 2 kali Nabi mengatakan. Ternyata yang lewat orang yang sama, Pak. Ya, yang lewat yang kemarin lewat. Sama, dia sedang sibuk, dia hanya mengucapkan salam, kemudian nuwun sewu, melanjutkan kegiatannya. Sampai 3 hari berturut-turut, ini Rasulullah SAW sampaikan sebentar lagi akan lewat calon ahli surga. Tambah penasaran ini. Maka Ibnu Umar kemudian pamitan lesut, menghilang dari pandangan Rasulullah SAW dan para sahabat. Dan kemudian Ibnu Umar ini mengejar orang tadi yang dianggap dicap sebagai ahli surga. Ya, dia bertamu ke rumahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disambut dengan luar biasa. Ya, ternyata orang miskin, Pak. Orang ini orang miskin, rumahnya kecil. Tidak nampak kemewahan, tidak, kecil, sederhana. Kemudian Ibnu Umar tambah penasaran, ini orang ini mesti punya amalan yang hebat ini. Ya, punya amalan yang hebat ini orang ini. Maka kemudian Ibnu Umar dipersilahkan masuk, ngobrol-ngobrol. Ibnu Umar menyampaikan maksudnya. Saya datang ke sini karena di rumahku sedang ada masalah dengan keluarga. Bolehkah aku menginap bareng sehari atau 2 hari? Bingung ini sahabat, Pak. Ada seorang sahabat hebat seperti Ibnu Umar, ya, yang terkenal kaya, ya, dari keluarga kaya raya maksudnya. Ini mau nginep ke rumahnya, sementara rumahnya kecil, sederhana, kecil, miskin dia. Ya, kalau engkau mau apa adanya, ya rumahku kecil seperti ini, ya, dan engkau mau nanti makan apa adanya, silakan engkau menginap di rumahku. Betapa aku sangat tersanjung, aku sangat gembira, bahagia kalau ada sahabat mau nginap di rumahku. Padahal Ibnu Umar tidak ada masalah dengan keluarga, hanya kepingin tahu apa sih kehebatan orang ini, kok sampai Nabi katakan 3 kali ahli surga, ahli surga, ahli surga. Ya, hari pertama dilihat tidak ada yang istimewa, waktunya sholat berangkat ke masjid sama. Ya, sholat sunnahnya biasa-biasa, ya kadang sempat sholat sunnah, kadang enggak, ya enggak. Malamnya ditunggu, mungkin nanti malam ini, amalan hebatnya mungkin nanti malam akan kelihatan. Ternyata semalaman dilihat, ditunggu,
Tidak bangun dari kamarnya. Orang itu tidur biasa, enak. Ya, ternyata dia bangun malam, sudah mendekati subuh. Ya, dia hanya sholat witir, kemudian berangkat ke masjid. Masya Allah. Apa dilihat mungkin baca Qurannya? Tidak, ternyata habis subuh dia hanya baca Quran, ya beberapa makro saja, tidak ada yang istimewa. Maka Ibnu Umar sempat suudon, mosok keliru Kanjeng Nabi. Mosok keliru, oh Kanjeng Nabi kok sing ngendika ini calon ahli surga, masa Rasulullah SAW keliru? Hari kedua dilihat masih tidak ada yang berubah, biasa-biasa saja. Ya, hari ketiga dilihat tidak ada perubahan, biasa-biasa saja. Karena tidak ada yang istimewa, dia pamit. Ya, kemudian dia ceritakan sesungguhnya, demi Allah, aku telah berbohong kepadamu. Apa itu? Di rumahku tidak ada masalah dengan keluarga. Ya, aku hanya ingin tahu apa amal-amalmu yang istimewa. Karena Rasulullah, engkau adalah calon ahli surga, engkau calon ahli surga, engkau calon ahli. Diucapkan sampai 3 kali. Maka kami para sahabat penasaran, ingin tahu kamu punya amalan apa? Pasti kamu punya amalan yang kau sembunyikan. Ya. Maka sahabat ini mengatakan, demi Allah, apa yang kamu lihat itulah yang kenyataan. Tidak ada yang aku tutup. Ya begitulah aku sehari-harinya. Amalku tidak lebih baik dari amalmu. Sholatku tidak lebih baik dari sholatmu. Bacaan Quranku tidak lebih baik dari bacaan Quranmu. Semua amal-amal ibadahku jauh dibandingkan dengan amal-amalmu. Ya, ini sahabat Ibnu Umar tambah penasaran. Tapi mungkin ada satu hal. Ya, kata sahabat ini, mungkin ada satu hal. Ya, aku hanya berusaha satu. Aku tidak pernah merasa punya musuh, tidak pernah merasa dendam, tidak pernah merasa ada orang lain bersalah. Siapapun yang bersalah kepadaku langsung aku maafkan tanpa orang itu datang minta maaf. Dan aku tidak punya perasaan buruk sangka kepada siapapun. Tidak ada perasaan macam-macam. Hatiku berusaha blokosuto, bersih dari prasangka-prasangka kepada siapapun. Jadi aku tidak punya hasud, tidak punya iri, tidak punya dendam, tidak punya kebencian kepada siapapun. Aku berusaha menjaga hatiku. Hanya itu saja. Ya, karena itu adalah pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ternyata apa Pak? Yang menjadikan dia istimewa, bahkan Rasulullah SAW sampaikan dia ahli surga karena kebersihan hatinya. Ini yang berat Pak. Jaga hatiku, Masya Allah. Kadang hati masih benci sama orang, dendam sama orang, tidak suka sama orang. Ayo, ya, memaafkan tidak akan menjadikan kita hina. Kata Rasulullah SAW, bersedekah tidak akan menjadikan kita miskin, memaafkan tidak akan menjadikan kita hina, kecuali orang yang mudah memaafkan akan semakin izzah ditambah oleh Allah, kemuliaannya akan ditambah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini, ya, jadi di antara ciri-ciri ahli surga itulah orang yang hatinya bersih, tidak punya dendam, tidak punya perasaan apapun kepada orang lain, bersih hati. Orang jadi senang, tenang, dekat dengannya, bahagia bersamanya. Nah ini, ya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini dari Aisyah radhiyallahu anha, hadis sahih. Ya, di sini disebutkan, kata Aisyah, qalat qadima nasun minal a'rab ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu, ya, ada beberapa orang-orang Arab datang kepada Rasulullah SAW bertamu, faqalu, dan mereka berkata, apa yang diucapkan mereka? Antukubiluna sibyanakum, apakah engkau mencium anak-anakmu wahai Rasul? Apakah engkau mencium anak-anakmu? Faqala na'am, na'am. Kata Rasulullah, ya betul, aku mencium anak-anakku, aku mencium cucu-cucuku, bahkan aku mencium setiap anak kecil yang aku jumpai. Qalu, dan mereka berkata, orang-orang Arab ini orang-orang yang terhormat yang datang, ya, orang-orang yang terhormat. Lakinna wallahi ma tuqbila. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
ya, mereka mengatakan akan tetapi kami demi Allah, ya, nutuku bila kami tidak pernah mencium anak kecil, kami tidak pernah mencium anak-anak kami. Faqala Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW bersabda, au amlika in kana Allahu naza'a min qulubikumur rahmah. Ya, barang siapa yang tidak pernah mencium anak kecil, tidak pernah menyayangi anak kecil, maka sungguh Allah telah mencabut dari hati mereka cinta kasih. Allah telah mencabut rahmat dari dalam hati mereka. Masya Allah. Ini Rasulullah SAW sampaikan itu. Ya, maka bagian dari ketika Allah menghunjamkan, memberikan rahmat ke dada seorang muslim itu, diberikan dia perasaan hati yang halus, perasaan yang lemah lembut, perasaan yang suka memudahkan urusan orang, perasaan yang suka menggembirakan perkara orang lain, perasaan yang selalu membuat orang lain menjadi tentram, tenang di dekatnya. Subhanallah. Ya, hadis muttafaqun alaih. Ya, di hadis yang lainnya, an Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu man la yarhamin nas la yarhamuhumullah. Ya, barang siapa yang tidak bisa mengasihi manusia, maka sungguh Allah tidak akan mengasihi dirinya. Tolak ukur itu di situ. Allah, kalau kita ingin dikasihi Allah, dicintai Allah, mari kita belajar mengasihi orang lain. Ya, jangan berusaha kita bersihkan hati kita, jangan ada dendam, jangan ada wasangka, buruk sangka, kebencian yang terlalu. Tidak. Ini yang harus kita jaga. Bahkan dalam prakteknya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, disebutkan di hadis, sebuah hadis, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza shalla ahadukum linnas falyukhaffif fa inna fihim ad-dha'ifa was-saqima wal-kabir wa idza shalla ahadukum li nafsihi falyutawwil ma syaa. Muttafaqun alaihi. Ya, di sini disebutkan, kata Rasulullah SAW, apabila di antara kalian sholat ngimami orang banyak, ya, falyukhaffif, maka ringankanlah sholat kalian. Ya, siapa yang sedang menjadi imam bagi orang banyak, maka sholatnya ringankan sholatnya. Fa inna fihi mudhaif, karena bisa jadi yang di belakang kamu adalah orang-orang yang lemah. Ada orang-orang yang lemah. Wasakit, mungkin ada orang-orang yang sakit. Wal kabir, mungkin ada orang-orang yang sudah tua renta. Jangan kamu panjangkan salatmu. Wa idza shalla ahadukum li nafsihi, tapi kalau engkau salat sendirian, engkau salat sunnah, ya, ketika tidak ada orang yang melihatmu, fal yutawwil ma syaa, maka hendaklah panjangkan salatmu sekehendak apa yang kamu mau. Atau dalam tambahan riwayat yang dikatakan wa fi riwayatin wadal hajah, karena bisa jadi di belakangmu ada orang yang sedang punya hajat, dia segera sholat karena ingin melanjutkan hajatnya yang kita tidak tahu. Kamu tidak tahu bahwa di antara makmum itu ada orang-orang yang punya keperluan yang mendesak sehingga dia harus segera meninggalkan sholatnya. Masya Allah. Ya. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha qalat in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yada'ul amal wa huwa yuhibbu ayya'mala bihi khasyatan ayya'mala bihin nasu falyufarrida alaihim. Muttafaqun alaihi. Coba ini, oh subhanallah, ini hikmah yang sangat luar biasa ini. Sesungguhnya jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang beliau meninggalkan satu amalan, ditinggalkan sama Nabi. Padahal amalan itu huwa yuhibbu, dia sangat cinta dengan amalan itu, sangat cinta dengan amalan itu, tapi ditinggalkan oleh Rasulullah. Ayat malabi, dia cinta, Rasulullah SAW cinta dengan amal itu sehingga ya hampir nyaris amal tidak pernah ditinggalkan. Tapi kadang-kadang ditinggalkan begitu saja oleh Rasulullah SAW. Untuk apa? Kenapa Rasulullah SAW meninggalkan amal yang sangat dicintainya?
khasyata ayyamala binas, karena khawatir ada orang yang melihatnya, ya, karena melihat Nabi tidak pernah meninggalkan amal itu, sehingga orang itu rame-rame ikut beramal seperti amalan Nabi, falyufarridu alaihim, dan mereka menganggap wajib amalan itu. Ini yang Masya Allah, ya. Selain kemis hampir nyaris tidak pernah ditinggalkan, tapi kadang-kadang tiba-tiba ditinggalkan supaya apa? Supaya orang tidak menganggap selain kemis wajib. Ya, ini makanya Nabi ketika sholat di bulan Ramadan hanya 3 kali berjamaah dengan para sahabat. Di malam hari, beberapa malam saja beliau ngimami sholat tarawih. Kenapa? Nabi katakan, tidak ada halangan aku untuk tidak datang kepada kalian tadi malam, tapi aku takut amalan sholat tarawih ini dijadikan wajib. Khawatir, takut memberatkan umat. Subhanallah. Ini betapa syariat ini, Nabi selalu ingin menunjukkan bahwa syariat ini ringan, syariat ini mudah, ringan. Jangan kita persulit, jangan kita seakan-akan memberatkan diri dengan amal-amal yang itu amalan sunnah, tetap itu sebuah sunnah. Ya, jadi bagi yang terlambat, misalnya datang sholat subuh, ya, dia sholat sunnah sebelum subuh, suatu saat terlambat, tidak harus ngoyo-ngoyo mengejar sholat sunnah setelah subuh. Meskipun itu dibolehkan, supaya apa? Supaya yang sunnah tetap sunnah. Jadi ketika tertinggal, sudah kelas, selesai. Ya. Meskipun Nabi membolehkan, tapi Nabi tidak pernah melakukan. Sholat subuh ketika tertinggal, misalnya, ya, kecuali bagi orang-orang yang memang ingin menjaga istiqomah dan dia tidak pernah meninggalkannya seumur hidup, ya, tapi tetap harus dipahami yang sunnah itu tetap sunnah, tidak boleh, ya, yang sunnah itu seakan-akan setara dengan yang wajib, ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini apa? Puasa wisol. Masya Allah, Nabi itu sangat senang puasa wisol. Puasa wisol itu tidak ada buka, bukanya bareng dengan sahurnya. Jadi hampir 2 hari sekali kita makan sahur sampai nanti sahur 24 jam, ya. Jadi makannya 24 jam. Sahur, buka maghrib dia tidak buka, ya. Nanti sahur baru makan lagi. Ini namanya puasa wisol, ya. Maka Rasulullah SAW meninggalkan, memerintahkan kepada para sahabat, jangan kalian, ya, melakukan puasa wisol. Nah, ini, ya. Faqalu innaka tuwasil ya Rasul, tapi engkau berpuasa wisol ya Rasulullah, ya, engkau berpuasa wisol, kenapa kami tidak diizinkan? Ya, nahahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anil wisal rahmatan lahum. Rasulullah SAW melarang para sahabat untuk berpuasa wisal sebagai rasa kasihan kepada mereka para sahabat. Maka sahabat bertanya, kenapa kami dilarang sementara engkau berpuasa wisal? Qala inni lastu kahai, ya, kahai natikum, karena sesungguhnya, ya, aku tidaklah sama dengan kalian. Ini abitu yut'imuni, ya, karena sesungguhnya, ya, aku diberi kelebihan oleh Allah, aku diberikan kekuatan sebagaimana orang-orang yang diberi makan dan minum setiap harinya. Ya, andai kan Nabi mau puasa sebulan penuh tanpa makan misalnya, ngebleng, bisa saja Nabi diberi kemampuan. Tapi kenapa tidak dilakukan? Ya, karena ini bagian dari keringanan agama, ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ini terakhir saya bacakan hadis Qatadah, ya, dari Al Haris bin Ribai radhiyallahu anhu, dia berkata, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la aqumu ila shalah, sesungguhnya aku berdiri untuk jadi imam, kata Nabi.
Wa uritu an utawwilu fiha, dan aku ingin memperpanjang sholatku, tapi ingin sholatnya panjang, dan yang dibaca betul-betul surat yang panjang, baca surat panjang. Fa'asma'u, ya, fa'asma'u buka as-sabi, dan aku mendengar tangisan bayi di belakangku, kata Rasulullah. Begitu jadi imam membaca surat panjang, krungu suarane bayi menangis, ya. Fa'utajawwaza fi sholati, ya, maka seketika itu aku menuntaskan bacaanku, rukuk, ya, karohiyatan an asyaqqa ala ummihi, karena aku berharap bayi yang nangis itu segera diangkat, direngkuh oleh ibunya. Berarti di zaman Nabi itu ada perempuan ikut sholat enggak? Ada enggak? Ada. Ini hadis ini sangat jelas sekali. Nabi mendengar tangisan bayi, berarti zaman Nabi ada enggak ibu-ibu bawa bayi ke masjid? Ada. Bawa bayi ke masjid boleh, selama bisa terjaga dari najis. Nah, sekarang kan lebih modern, sudah di pempesi dan sebagainya. Biar mung sekedar popok, ya, dibawa itu bayi. Ya, buktinya Nabi ketika sholat panjang, begitu mendengar tangisan bayi, dipercepat sholatnya, diselesaikan bacaannya, langsung rukuk, dengan harapan bayi yang nangis segera diangkat, direngkuh oleh ibunya. Masya Allah. Inilah betapa kelembutan hati Rasulullah SAW yang ingin diajarkan kepada kita semua. Mari kita menjaga hati kita, bersihkan hati dari perasaan dendam, benci, buruk sangka kepada siapapun. Bersihkan hati dari perasaan-perasaan apapun kepada sesama kaum muslimin, ya. Maka hati yang bersih itulah yang akan mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qad aflaha man tazakka, ya, sungguh berbahagia, sungguh beruntung siapa? Man tazakka, orang-orang yang membersihkan hatinya. Masya Allah. Ini jadi mari kita jaga hati kita, jangan sampai hati kita penuh dengan berbagai macam penyakit-penyakit hati. Semoga Allah senantiasa menuntun kita, membimbing kita, dan menjadikan kita hamba-hamba yang istiqomah, termasuk yang utama tadi menjaga hati, bersihkan hati dari segala hal, ya, yang harus kita perhatikan seiring dengan kita menjaga tentunya ilmu dan amal-amal keistiqomahan kita, insyaallah. Wallahul musta'an. Semoga Allah selalu menolong kita semua. Allahumma amin. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Monggo Pak yang mau bertanya atau ibu-ibu, bagaimana Ustaz kita bisa bersih hatinya? Apa ada doanya? Iya, barakallahu fikum. Menjaga hati ini Masya Allah, yang bisa membersihkan hati kita hanya Allah. Maka minta kepada Allah. Banyak doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Allahumma a'ti nafsi taqwaha zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ini sering dibaca Rasulullah ketika sujud. Nabi ketika sujud berdoain, Allahumma a'ti nafsi taqwa, ya Allah, jadikan hatiku hati yang takwa. Hati yang takwa, hati yang selalu tunduk patuh kepadamu ya Allah, hati yang selalu bersih ya Allah, hati yang tidak punya penyakit-penyakit hati sama sekali ya Allah. Zakkiha, bersihkan hati hamba ini ya Allah. Bersihkan hati hamba dari kesyirikan, dari dendam, dari benci, dari perasaan buruk sangka kepada siapapun. Hilangkan perasaan yang macam-macam kepada orang lain ya Allah. Bersihkan, bersihkan, bersihkan. Anta waliyuha maulaha, engkaulah zat yang bisa menolong, membimbing, menuntun hati kami. Nah, itu jadi Rasulullah selalu berdoa. Kalau Nabi saja berdoa seperti itu, minta hatinya dijaga, dibersihkan dari berbagai macam penyakit-penyakit hati, lebih-lebih kita lebih wajib untuk minta. Ada lagi, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min du'ain la yarfa wa min qalbin la yakhfa wa min nafsin la tasba. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari ilmu yang bermanfaat ya Allah. Untuk apa aku banyak ilmu tapi ilmuku tidak bermanfaat? Sedikit tapi manfaat, lebih-lebih banyak,
lebih bermanfaat. Masya Allah. Yang kedua, aku berlindung padamu ya Allah dari doa yang tidak mustajabah. Untuk apa aku tiap hari berdoa? Siang. Jadikan doa-doaku, doa-doa yang engkau dengar, doa-doa yang engkau angkat ke langit, doa-doa yang diaminkan oleh para malaikat, doa-doa yang engkau ijabah. Yang ketiga, wa min qalbin la yakhsha, ya Allah aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak pernah, hati yang liar, hati yang penuh dengan kebencian, dendam, hati yang penuh dengan wiswas, hati yang penuh dengan buruk sangka kepada orang lain. Aku berlindung ya Allah kepadamu dari hati yang semacam itu. Wa min nafsin la tasfa, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari nafsu yang tidak ada puas-puasnya. Nafsu ini kita, masya Allah, mintanya terus dipenuhi, tidak ada puasnya. Ya, maka aku minta perlindungi hati hamba ini ya Allah dari apa, hati yang dijauhkan dari corona, hati yang tidak ada ikhlas tulus di dalam hati kita. Nah, ini jadi kita berlindung kepada Allah. Memang berat, Pak. Tapi masya Allah janji Allah surga. Ahli surga tadi bukan amalnya yang banyak, amalnya biasa-biasa, ibadahnya biasa-biasa, sholatnya biasa-biasa, baca Qurannya biasa-biasa, tapi hatinya bersih, tidak punya macam-macam perasaan apapun kepada orang lain. Subhanallah, ini yang betapa kita ini sering kita merasa ibadah kita sudah hebat, sholat berjamaah tiap hari kita kerjakan, duduk di majelis taklim sehari 2 kali, baca Quran tiap hari, bahkan hatam setiap bulan kita hatam Quran. Tapi kadang-kadang kita tidak bisa menjaga hati kita yang liar, hati kita masih penuh dengan dendam, kesumat, hati penuh dengan kebencian. Ya Allah, minta perlindungan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menjaga hati kita jamaah yang dimuliakan Allah. Insya Allah, insya Allah. Monggo kalau masih ada lagi. Uraian Ustaz tadi ya, bahwasanya mengenai contoh dari sahabat tadi Ustaz ya, bahwa sahabat itu akhirnya biasa-biasa aja sampai 3 hari. Kemudian waktu terakhir beliau ini, sahabat ini menyampaikan kepada Ibnu Umar bahwasanya saya tidak ada rasa dengki dan iri. Ini terkait juga dengan pada waktu penciptaan Adam, Ustaz. Penciptaan Adam ini dilihat sama iblis, istilahnya bisa dimasukin melalui nafas, melalui hidung sampai dilihat kelemahan-kelemahan Adam. Ternyata itu tadi ada 5 rahasia sebetulnya, tapi yang 2 rahasia itu yang dipegang teguh oleh iblis, bahwasanya akhirnya dibisikin oleh malaikat Jibril ya tadi, bahwa iri dengki dan istilahnya tamak kepada sifat daripada manusia ini, Ustaz. Dan ini kaitannya bagaimana ini menurut Quran? Iri dengki dan tamak. Iya, artinya ingin menguasai, kalau dikasih sedikit minta banyak kan gitu, Ustaz. Kemudian serakah istilahnya. Yang kedua tadi uraian Ustaz masalah anak-anak. Kita harus istilahnya cinta kasih kepada anak-anak. Ini memang sifat jahiliyah, Ustaz. Yang istilahnya sifat jahiliyah ini, anak-anak ini disepelekan. Ya, istilahnya begitu. Ya contohnya pada waktu Rasulullah hijrah ikut paman Abu Thalib, bahwasanya beliau ditaruh dulu di bawah pohon menjaga bekal-bekalnya dari rombongan kan gitu. Akhirnya Bahira sendiri, loh kenapa begitu? Itu memang sifat jahiliyah, makanya itu bagaimana untuk merubah sifat jahiliyah ini, dia dahulukan anak-anak ini misalnya dalam makanan. Ini menurut Ustadz gimana supaya kita lebih menjadi ibrah pelajaran bagi kita semua. Terima kasih. Iya.
Makanya dalam satu nasihat Rasulullah di hadis muttafaqun alaihi, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahullahu bima atau. Sungguh berbahagia, sungguh beruntung siapa mereka man aslama, orang-orang yang mau mempraktikkan Islam dengan sebenar-benarnya, orang-orang yang mau mempraktikkan Islam secara kafah. Satu. Yang kedua, siapapun yang menghidupkan Islam dengan kafah, waruziqo kafafan, Allah akan cukupkan rezekinya. Yang ketiga, wa qanna'ahullahu bima atahu, Allah akan jadikan hatinya hati yang qanaah, hati yang nerima ing pandum, hati yang menerima ridho, ikhlas dengan semua pemberian Allah, sekecil apapun dia terima dengan ikhlas, dengan tulus bahwa ini yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Masya Allah ya, jadi menjaga hati itu diantaranya adalah termasuk menghilangkan rasa tamak ya, rasa serakah, iri, dengki, hasud, dendam dan lain sebagainya. Itu termasuk penyakit-penyakit hati. Dan itu fitrah, artinya sifat dasar manusia itu seperti itu. Semua orang punya peluang ya, hatinya bisa ya, ternodai dengan berbagai macam maradul qulub, yaitu penyakit-penyakit hati. Makanya banyak ulama menulis tentang tazkiyatun nufus, tentang wajibnya kita menjaga hati, membersihkan hati dari penyakit-penyakit hati. Itu harus diupayakan apapun dan bagaimanapun caranya. Karena tadi Masya Allah sangat jelas sekali, tidak ada artinya ibadah kita kalau hati kita kotor. Tidak ada artinya sholat hebat kita, tahajud kita, baca Quran kita, sedekah kita, tidak ada artinya ya, jika kita tidak bisa menjaga kebersihan hati kita dari penyakit-penyakit hati. Ini ya. Yang kedua, bagaimana kita memuliakan anak-anak kecil. Diperintahkan untuk mendahulukan anak-anak kecil. Bahkan di dalam jamuan makan Rasulullah SAW dengan para sahabat dan anak-anak kecil, Nabi katakan dahulukan ya, awalu sibyanakum, dahulukan anak-anak kecil dulu. Jadi kalau ada pembagian makanan, anak kecil dulu. Kalau kita kan berapa? Kiainya dulu, orang-orang terhormat, tokoh-tokoh ya, didahulukan anak-anak. Karen-karen, lek ono karine ya keduman, gak ono karine ya ngapu. Subhanallah. Ini Pak, jadi apa yang kita praktekkan masih jauh dari sunnah Rasulullah. Paling sunnah kalau ngakunya ini loh paling sunnah liane ya. Ini kita sering mengatakan kita ini paling sunnah, tapi satu sunnah yang sering kita abaikan. Kita sering menganggap anak kecil itu nyerintungi, ngeriwui, ngeruweti. Padahal Masya Allah, Nabi dan para sahabat ketika ada jamuan makan, yang disuruh mendahulukan oleh Rasulullah SAW adalah anak-anak kecil. Dahulukan anak kecil, gembirakan mereka, senangkan mereka. Nah, baru nanti kita yang tua-tua ini. Nah, ini masalah. Mari kalau mau kita praktekkan, di Mutakin kan sering ada makanan-makanan. Nah, dahulukan anak kecil ya, karena itu bagian dari sunnah ya. Berarti terbalik itu Ustaz ya? Iya, terbalik. Tentang amalan yang terkadang ditinggalkan oleh Rasulullah, yaitu tentang sholat duha. Ustaz, saya pernah mendengar keterangan bahwa Nabi terkadang juga tidak mengerjakan sholat duha. Mohon penjelasan. Gimana? Tidak pati jelas suaranya. Tentang sholat duha, saya pernah mendengar keterangan bahwa Nabi terkadang tidak mengerjakan sholat duha. Mohon penjelasan. Betul sekali. Ya, Nabi kadang tidak mengerjakan sholat duha. Betul. Untuk apa? Supaya tidak dipanjang wajib. Ya. Ada satu hal, ketika kita sedang sholat duha, ini biasanya malah dikerjakan oleh mayoritas umat Islam. Kita sedang sholat duha, kita sedang baca Quran, tiba-tiba ada tamu, kita sih nutuk sholat kita. Oh, nutuk sholat. Lek perlu dibanterno sholate, ben krungu tamu nilai aku sik sholat entenono. Ya,
Nabi itu kalau sedang sholat sunnah terus ada tamu ditinggalkan sholatnya. Sholat itu sunnah hukumnya, tapi menjamu tamu, menerima tamu itu hukumnya wajib. Ini yang kadang-kadang kita, Masya Allah ya, perasaan kita sholat ini untuk Allah, jadi dahulukan untuk Allah. Ini menjadikan sunnah. Sholat ini dikatakan sunnah. Baca Quran bagus, tapi ketika ada tamu maka mendahulukan tamu itu lebih bagus daripada amalan apapun, bahkan termasuk sholat dan baca Quran. Siapa tahu tamu ini sedang berhajat dengan kita, tamu ini sedang memendam rindu dengan kita, lama tidak ketemu dan sebagainya, atau tamu sedang ada hajat, ada kepentingan tertentu dengan kita, membutuhkan pertolongan kita dan lain sebagainya. Ini yang Masya Allah ya. Nabi itu kalau sudah sholat sunnah ada tamu ditinggalkan sholat sunnahnya, sudah selesai, tidak ditutup, tidak berdiri baca Fatihah, ada tamu assalamualaikum, langsung dibatalkan sholatnya. Apa? Diterima dia, beliau datang kepada tamunya, dijamu tamunya semampu beliau. Ini Pak ya, jadi kadang-kadang banyak hal yang kontradiksi ya di dalam kehidupan kita, di dalam mengamalkan sunnah. Wallahul musta'an. Semoga Allah selalu menolong kita semua. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na warfa'na bil Qur'anil 'azim wa bi sunnati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una bih. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalitina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimin wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Ya qadiyal hajat ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Sabbitna ala millati rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sabbitna bil qawli tsabit. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma a'ti anfusana taqwaha zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min du'ain la yarfa' wa min qalbin la yakhsha wa min qalbin la yakhsha wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashfa' wa min nafsin la tashfa' wa min nafsin la tashfa'. Ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwaka. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma barik lana fi kulli ahyanina fi kulli ahwalina fi kulli ayyamina fi kulli arzaqina wa amwalina wa ahli baitina wa fi kulli umurina fi umuri dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillah, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Insyaallah sepekan ke depan saya mohon izin ya, Rabu Sabtu masih libur atau bahkan mungkin sampai Rabu depan lagi. Ya, jadi ada acara mau safar, jadi mohon maaf ya, kurang lebih 10 hari ke depan ya, untuk jadwal saya di semua masjid saya liburkan.
Ya, mohon doanya mudah-mudahan Allah memberikan keselamatan, kelancaran, ya insya Allah, dan bisa ketemu kembali insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.